Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat kembali beribadah lagi pada saat ini. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini adalah tindakan nyata mengasihi Tuhan, yang akan didasarkan pada Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang dialami manusia membuat manusia berpikir untuk mencari solusi. Ketika masalah-masalah itu semakin berat, manusia merasa perlu mencari pertolongan. Di dalam sejarah bangsa Israel, Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka sebagai pribadi yang dapat diandalkan untuk memberi solusi dan pertolongan. Tuhan mendidik mereka, bangsa Israel, untuk menjadi bangsa yang menyadari kekurangan atau kelemahannya dan membawa mereka hidup dengan Tuhan. Di masa pelayanan Yesus, banyak orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi mengajak umat Israel untuk mengikuti peraturan-peraturan Taurat secara ketat sebagai wujud hidup yang taat kepada Tuhan. Namun pada akhirnya mereka mengesampingkan inti Taurat Tuhan. Sebab inti Taurat Tuhan adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi hanya berfokus pada disiplin formalitas agama dan mengabaikan kasih itu sendiri. Tidak heran ketika Yesus hadir dan melayani umat dengan kasih, yaitu inti Taurat, sering mendapat perlawanan dari orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Dianggap melanggar ketentuan hukum Taurat. Yesus dianggap melanggar ketentuan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal sebenarnya Yesus sedang mengkoreksi mereka dan memberi pemahaman kepada umat bahwa melakukan hukum Taurat tidak hanya sekedar formalitas agamawi saja. Saat ini sudah banyak orang yang menyadari bahwa di dalam hidupnya mereka juga memerlukan Tuhan. Itu sebabnya semakin banyak orang yang mempelajari agama dan berusaha melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagian mereka atau mungkin bahkan kita berpikir bahwa ketika menjadi orang yang beragama atau orang yang saleh, maka Tuhan akan mempermudah segala urusan kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin juga berpikir demikian, dengan menjadi orang yang saleh akan mudah masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita orang Kristen juga berpikir demikian? Yang penting percaya Yesus, menjadi Kristen, hidup saleh lalu bisa masuk surga. Apakah kita hanya mengikuti ajaran Tuhan Yesus hanya untuk masuk surga? Melalui perikop Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40 ini, kita
akan belajar dan merenungkan bagaimana seharusnya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen seumur hidup kita, atau hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, mengenai perikop Matius 25 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan bagian dari rangkaian khotbah Yesus berkaitan dengan akhir zaman, sambung menyambung dengan pasal 24 dan pasal 25. Di dalam pasal 25, Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kemudian perumpamaan tentang talenta, dan juga ada tentang penghakiman yang terakhir, yang akan kita bahas ini nanti. Nah, di dalam pasal 25 ini berbicara mengenai kesempatan yang dimiliki orang percaya yang harus dipergunakan dengan baik, sebab akan tiba waktunya, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40, Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi pada hari kedatangan Anak Manusia, di mana ada 2 kelompok domba dan kambing yang akan menerima upah atau balasan sesuai dengan perbuatannya. Apa saja yang bisa kita renungkan dari perikop ini? Yang pertama, Kristus akan datang untuk menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-31 dikatakan di sana, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Anak Manusia, yaitu Kristus sendiri, Kristus Yesus sendiri, suatu saat akan datang. Dan kedatangannya itu sebagai satu-satunya yang berkuasa dan menjadi hakim bagi manusia. Kedatangannya ini tidak lagi untuk memberi pengajaran atau memberi pertolongan ataupun memberikan penebusan lagi. Hari kedatangannya ini pun dikatakan seperti pencuri, seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan juga di 2 Petrus 3 ayat 10. Kedatangannya ini datang secara tiba-tiba, tanpa ada permisi atau seperti mempelai pria di dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang datang tanpa memberi kabar apakah dia sudah dekat atau masih jauh. Tuhan tidak mungkin bisa diatur oleh siapapun. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Kapan Dia datang, hari Tuhan itu datang, itu mutlak kehendak Tuhan. Tuhan tidak seperti manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kadang-kadang berkata sudah OTW misalnya, tetapi masih di rumah atau belum berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali yang tiba-tiba adalah untuk menjadi hakim. Ketika Ia datang, tidak ada lagi kesempatan untuk menyiapkan diri. Kesempatan untuk menyiapkan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah dimulai dari sekarang. Andar Ismail, seorang penulis buku terkenal seri Selamat, pernah menganalogikan bahwa hidup ini adalah serah terima. Ibarat seorang yang menyerah terimakan jabatan yang dipegang setelah tugas itu usai. Pada akhir jabatannya, dia harus memberikan laporan pertanggungjawaban. Kita mesti menyadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan kelak setiap pribadi akan memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tentang apa yang kita katakan, tentang apa yang kita lakukan dan perbuat sepanjang hidup kita. Karena pada saat hari penghakiman itu, Tuhan akan melakukan pemisahan, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Tidak ada kesempatan lagi untuk memilih menjadi domba atau menjadi kambing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan domba dan kambing. Menggunakan contoh domba dan kambing. Di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Di ayat 33,
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pemilihan contoh domba dan kambing tentu saja bukan tanpa alasan. Kalau kita teliti secara ilmiah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dilihat bahwa secara umum perbedaan kedua binatang ini dapat kita lihat dari perilaku hidupnya. Berdasarkan ciri-ciri lahiriah dan perilakunya, domba merupakan binatang yang lemah dan suka berkelompok dalam mencari makan. Sedangkan kambing merupakan binatang yang tangkas, yang pemberani, tetapi sifatnya individualis. Keduanya memang binatang yang mirip, tetapi memiliki ciri khas perilaku yang jauh berbeda. Yesus hendak mengajarkan bahwa penghakiman itu berlaku bagi semua manusia. Tetapi di sini Yesus mempertegasnya lagi, bahwa pemisahan itu dilakukan berdasarkan pribadi, karakter, dan perilaku masing-masing manusia. Domba adalah binatang yang memiliki insting yang besar untuk hidup berkelompok bersama kawanannya, sehingga domba akan gelisah jika hidup sendirian. Di dalam konteks Nats ini, Tuhan Yesus menekankan tentang pentingnya solidaritas umat percaya terhadap sesamanya. Hal ini cocok dengan domba yang cenderung tinggal bersama dalam mempertahankan hidupnya. Walaupun domba adalah binatang yang penakut jika dibandingkan dengan kambing, tetapi Tuhan menggunakan gambaran domba kepada orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan lebih memilih berkenan dengan orang-orang yang memiliki pribadi dan karakter peduli dengan sesamanya, yang mau hidup bersama, dan yang terikat sebagai satu kawanan domba. Oleh karena itu, di dalam ayat 33 disebutkan domba-domba ditempatkan di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kanan biasanya memiliki konotasi yang baik. Misalnya memberi dengan tangan kanan, hormat dengan tangan kanan, dan sebagainya. Sedangkan kiri dikonotasikan sebaliknya. Nah, pada akhirnya mereka yang di sebelah kanan yang akan menerima kerajaan yang telah disediakan sejak semula. Yang ketiga, domba adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian di ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memperlihatkan kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Sudah seharusnya kita pun mengasihinya. Di dalam ayat-ayat ini, Yesus menyebutkan bahwa mereka yang ditempatkan di sebelah kanan, yang diibaratkan sebagai domba, telah melakukan pelayanan nyata kepada sesamanya. Di sini makna dan hakikat pelayanan kepada sesama ditempatkan secara mendalam. Sebab perlakuan kepada sesama pada hakikatnya adalah perlakuan kepada Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengasihi, mempedulikan, menghargai, dan menolong setiap orang yang ada di sekitar kita, pada hakikatnya kita melakukannya untuk Tuhan. Kasih bukanlah pilihan sikap yang harus atau tidak harus dilakukan. Namun, kasih harus menjadi watak, perilaku dasar atau naluri alamiah dari iman kita. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan seharusnya tidak lagi menimbang-nimbang kasih yang akan dilakukannya. Karena kasih itu sudah menjadi watak atau perilaku dasar untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Melalui perikop ini, Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana penghakiman yang akan dilakukannya, bahwa pemisahan yang akan dilakukannya tidak jauh dari penilaian akan iman dan perbuatan kasih kita. Sebab itulah perilaku dasar dari orang-orang percaya. Ayat-ayat ini jelas mengingatkan dan mendorong kita orang Kristen untuk melaksanakan perintah agung Tuhan Yesus yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia.
Setiap orang percaya mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya, bahkan kepada mereka yang kurang beruntung. Memang sekarang ini kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara lahiriah dengan mata jasmani kita. Namun bukan berarti Ia tidak hadir di dalam dunia ini. Tuhan kita tetap hadir, dan terlebih penting, Ia telah menampilkan kehadirannya di dalam dan melalui keberadaan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Firman Tuhan ini mendorong kita orang Kristen agar terbuka, berkomitmen dan terlibat dalam tindakan nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat sesama kita yang lemah atau sesama kita yang berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengikut Kristus yang sejati pastilah memiliki kerinduan jiwa yang kuat untuk berusaha secara maksimal melakukan hal-hal yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan kepedulian kita kepada sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, pada saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor di mana-mana. Inilah saatnya bagi kita untuk turut berbagi kasih dengan mereka yang menjadi korban bencana atau yang terkena musibah. Perhatian dan kepedulian kita sebagai orang percaya seharusnya nyata kepada siapapun yang terkena musibah atau bencana. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 58 ayat 6-7 dikatakan, "Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah atau praktek hidup saleh. Ayat ini bukan berarti Tuhan melarang orang hidup saleh atau taat beribadah, tetapi Tuhan hendak memperingatkan kita supaya di dalam usaha mencapai kesalehan itu juga tetap mengedepankan kasih kepada sesama. Mari kita pergunakan kesempatan hidup kita dengan baik, selain rajin beribadah, juga dengan mewujudkannya secara nyata kasih kita kepada Tuhan dan sesama, sebab hari Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati.